Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala fi Qur'anul Karim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wonten napa Bu? Wonten ingkang kirang di saya? Ada yang kurang? Kok Ibu ngendikan sama sebelahnya saja serius banget? Yang saya hormati Bapak Suhadi beserta pengurus Yayasan Ar-Royan dan ibu-ibu anggota pengajian yang insya Allah senantiasa dicintai, dirahmati dan diberkahi Allah. Amin. Marilah tak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana sampai malam hari ini kula panjenengan sami tasih termasuk tiang-tiang ingkang dipilih dening Allah. Amin. Dipilih mendapatkan limpahan rahmat, dipilih mendapatkan limpahan kenikmatan, baik itu nikmat sehat, rezeki, keselamatan maupun kesempatan. Wabil khusus nikmat iman dan nikmat Islam. Allah berfirman, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Dan apa saja kenikmatan yang ada padamu, maka dari Allah lah datangnya. Terus kalau malam hari ini diringankan kaki kita mendatangi majelis ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Monggo Ibu yang baru datang langsung duduk, salamannya nanti aja Ibu. Ya. Monggo langsung duduk aja. Ya. Ini semua merupakan kasih sayang Allah yang senantiasa dicurahkan kepada kita selaku makhluk ciptaannya. Maka monggo di dalam kehidupan kita masing-masing, dalam setiap tarikan nafas kita, jangan lupa bersyukur. Allah berfirman, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, apa janji Allah? Pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Dan jika kamu mengingkari nikmatku, sesungguhnya azabku sangat pedih. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang insya Allah senantiasa istiqomah sampai akhir zaman. Bapak Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, ya, mengawali pengajian ini saya mau matur, ya, jangan sampai penjaringan pengajian terus tapi nyun sewu ada hal-hal yang belum bisa dipraktekkan. Ya, saya masuk Islam karena saya tertarik membaca buku akhlak Islam. Akhlak mendatangi sebuah majelis itu salah satunya apa? Tidak boleh menggeser orang yang sudah duduk duluan. Dan terus kalau penjenengan telat, tahu diri telat, golek gonseng kosong. Jangan ngesok-sok yang sudah duduk duluan. Tidak usah tersinggung. Saya cuma ngiringi, ya. Saya cuma ngiringi sebabnya apa? Wes teko telat, ngesok-sok sing linggih duluan. Terus kedua, salamannya itu kalau udah telat nanti. Jangan sudah telat kabeh disalami, akhirnya apa? Ganggu konsentrasi. Geno bener. Lagi kok sing telat apa sampe kok disalami kabeh. Sing ceramah terganggu, sing disalami ya terganggu.
kula mboten ngajari panjenengan mengilingke wong Islami dhisik panjenengan pinter panjenengan. Kudune. Ya. Terus kalau tahu oh aku telat perso terus kayak mereka oh kono cek kosong ya sudah nggak usah pakai ngomong nyatanya ya telat gitu. Saya saja tadi tak rewangi ngebut itu. Saya ini tadi dari Prambanan. Ya, alhamdulillah diberi Allah lancar perjalanan. Ya, mulai masuk Delagu sebelum Delagu sampai Pakis itu hujan angin, pohon tumbang, ada warung sing nganti jempale, baliho-baliho patah, ya. Itu dari sebelum pasar Delagu sampai Pakis, ya. Di kantor polisi Delagu itu alhamdulillah saya bisa diputarkan lewat kantor polisi karena banyak pohon tumbang. Itu saja saya telat gini aja udah banget karena saya dan saya bantu Pak Suhardi tadi saya WA begitu sampai Delagu pohon jatuh saya suruh adik saya WA yang kita masih di jalan gitu ya. Terus kalau sudah tahu terlambat oh kono kosong ya udah cari tempat yang kosong, jangan ngesuk-suk yang sudah duduk dulu. Nanti saya disuk-suk ya seneng. Ya betul. Kemudian ini penak kok terus disuk-suk dadak geser ya. Nah, maka longganya itu yang rapi sisan gitu loh, yang rapi sekalian gitu. Kalau yang senden itu saya sepuh-sepuh aja deh, yang umur 65 ke atas itu saya senden, yang tahu diri muda ya rasa senden. Ya, yang kedua, ya mungkin pisau kotor kui gitu. Saya baru pertama soal ke sini. Kalau di Masjid Tanjung Sari dulu sekali sudah pernah soal tahun 2007 ya Pak, 2008 ya, sudah pernah soal ya. Pertama itu masjid berjamaah ya, udah lama banget. Makanya saya tadi begitu lihat Tanjung Sari saya kerja sana Bu, kok sepi gitu. Saya sholat dulu kok sepi, terus saya tanya bapak-bapak, Pak pengajiannya terpuji, oh itu area mereka. Dah, di dalam mobil aja ada mobil ngalang-ngalangin, ya. Terus dari depan bagi yang belum kenal, nama saya Ibu Dr. Anda Dewi Purnamawati, Magister Pemikiran Islam. Rumah saya di Solo, di Sumber Bu, utara Masjid Istiqamah di Center Sumber. Ya. Alhamdulillah bulan kalau saya matur ya, yang membuat saya tertarik masuk Islam. Jadi saya masuk Islam itu bulan Februari tahun 99 ya. Umur keislaman saya alhamdulillah sudah 24 tahun 7 bulan ya. Halo? Hampir 25-nya nanti Februari ya. Saya masuk Islam Februari 99, saya mempelajari Islam sungguh-sungguh tanggal 26 September tahun 2003 dan saya mulai berdakwah tanggal 9 Februari tahun 2005 ya. Sebelum Islam agama saya Kristen Protestan ya. Terus saya keluarga besar saya sampai saat ini belum dapat hidayah baru diberikan kepada saya. Orang tua saya sampai saat ini masih menginjili di Pulau Lombok dan ibu saya sampai beberapa tahun yang lalu salah satu ketua pendirian gereja di Pulau Lombok. Ya, adik saya yang satu pendeta di Cimahi Bandung sampai sekarang, yang satu juga aktivis penginjilan. Saya sebelum masuk Islam saya aktivis gereja juga. Ya. Di sebelum Islam agama saya Kristen Protestan, sekolah saya di sekolah Katolik. Jadi Kristen Protestan saya dalami, Katolik saya pelajari. Bingung di Kristen, saya belajar Katolik. Bingung di Kristen, bingung di Katolik, saya belajar Hindu. Ya. Ketemu kebenarannya di mana? Di Islam. Jadi saya sampai Islam ini perjalanan saya dari umur 13 tahun sampai umur 37 tahun. Jadi saya mendapat hidayah ketika umur saya 37 tahun. 24 tahun mencari sebuah kebenaran. Mencari kebenaran itu mulai umur 13 tahun. Saya ketemu kebenaran
kebenaran umur berapa? Umur 37 tahun. 24 tahun mencari sebuah kebenaran. Kebenaran apa ibu-ibu? Ya. Kebenaran ya. Agama apa yang bisa mengantarkan masuk surga? Setiap orang pengen masuk surga. Ya, di Solo itu ada kelompok namanya eksperimen suhu. Ya. Kalau di Mekonang itu ada kopi, eksperimen insya. Ya. Kalau di daerah Purwokerto itu ada eksperimen pasar. Yang preman-preman saja hijrah. Karena apa? Pengen masuk surga. Apalagi kita. Ya. Tapi tidak semua orang sampai kepada surga. Semua orang punya cita-cita. Ya. Saya 5 tahun yang lalu, ya pas pandemi, saya ngisi pengajian ke Makassar, ya, ke LP wanita, LP khusus wanita itu yang terbesar. Ya. Isinya penjahat-penjahat, napi-napi wanita dengan kasus-kasus yang berat. Salah satunya yang mendatangkan narkoba ke Indonesia. Ya. Jadi dia menyerahkan diri itu karena melihat anaknya sakau, menggelepar-gelepar kayak ayam gitu karena butuh narkoba sehingga dia sadar. Ya. Pada waktu saya isi pengajian ke sana, dia tinggal menunggu hari untuk eksekusi mati. Dia bilang, dia tanya saya, Ustazah saya bisa masuk surga enggak? Ya. Ternyata seorang penjahat besar pun pengen masuk surga. Apalagi kita. Nah, enaknya orang Islam itu masuk surga itu undangan dari Allah. Ya. Quran surat Al-Fajr ayat 30. Wad'uli janati. Apa yang dikone Allah? Masuklah kamu ke dalam surgaku. Luar biasa. Dan ini tidak ada di agama lain. Ya, ini tidak ada di agama lain. Ya. Waktu saya Kristen, namanya Injil Matius 7 ayat 21, itu dikatakan bukan yang menyebut aku Tuhan Tuhan yang masuk surga, kata Yesus, melainkan yang melakukan kehendak Bapakku. Bapakku itu panggilan kesayangan Yesus kepada Allah. Ya, jadi yang masuk surga yang melakukan kehendak Bapa, kehendak Allah. Siapa yang melakukan kehendak Allah? Orang Islam. Kenapa orang Islam? Ya, karena satu, beragama Islam itu perintahnya Allah. Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah, diperintah Allah. Ya. Jadi kita jadi Islam itu karena perintah Allah. Jadi kehendak Bapa tadi, kehendak Bapa, masuklah kamu ke dalam Islam secara kafah. Kenapa? Karena ya Baroditu lakumul Islam Madinah, agama yang diridhai Allah itu agama Islam. Dan terus yang pangapunten ya ibu-ibu, kita itu hidup tonggone ono sing Kristen, ono sing Katolik ya, tidak semua tetangga kita Islam. Jangan kemudian ketika kita itu ben disenengi tonggo ya, apa dia muni kabeh agama ki padha. Kabeh agama ki bener, kabeh agama ki apik, hati-hati. Ya, kenapa saya bilang hati-hati? Kalau sampai kita bilang seperti itu, maka apa yang dingendikake Allah itu kita putar balikkan. Ya, Allah ngendika waraditu lakumul Islam Madinah, dan telah kuridhoi Islam jadi agamamu. Berarti saya diridhoi Allah itu kan mau Islam. Ya. Kalau diridhoi Allah pasti baik, pasti benar, pasti
masuk surga. Ya. Jangan sampai kita bilang, beda sebutan aku Islam, aku Kristen kok kayaknya fanatik banget. Bukan masalah fanatik dan tidak fanatik. Ini masalah kebenaran. Ya. Ingat, kita jangan sampai tiket surganya tadi hangus. Karena apa? Karena kita Allah ngendika A kok awake dhewe berubah jadi B, bahkan C. Berarti orang trimo dingendikani Allah ki ra trimo lagi panjenengan ngendikani putrane Pak motor aja ngebut aku ndak keadaan bila ngebut tiba penyen mesti wis dikandani ibu to. Nah gitu berarti dia gimana wis dingendikani ibu to aja ngebut itu ngendikan panjenengan ndak di menurut sama putrane saja panjenengan seperti itu. Nah sekarang kalau pangandikannya Allah sampai kita tidak mau nurut, nah, apa kita itu merasa lebih pintar daripada Allah? Okay. Padahal pulau panjenengan itu ciptaan Allah. Ya. Kalau ciptaan Allah itu hambanya Allah. Ya. Menghamba itu ya tunduk, patuh, taat sama yang kita taati yaitu Allah, ya kan abdi. Nah bahasa Jawane hamba itu abdi. Nah yang besok abdi dalam keraton dulu kan manut banget sama rajanya, ngadep raja laku dodok ya, ndak berani kok kesana laku dodok rajane neng kono bareng balik kono terus menghadap sana mesti lah laku mundur ya, karena raja manut abdi dalam itu. Nah, apalagi kita abdinya Allah. Ya, harusnya tunduk, patuh, taat, bergantung pada Allah. Ini kita senikah. Ya, jadi jangan sampai kita mengatakan kabeh agama padha, kabeh agama benar, kabeh agama mlebu swarga. Yang baik, yang benar itu dari Allah. Kenapa ini saya matur kepada panjenengan? Ya. Kita itu masuk surga nggak sendiri loh Bu, pengen wong Islam. Di dalam Quran surat At-Tur ayat 21, Quran surat At-Tur itu surat 52. Allah ngendika, dan orang-orang yang beriman serta diikuti anak cucu mereka dalam keimanan. Apa ngendikannya Allah? Kami akan kumpulkan mereka bersama anak cucu mereka di surga. Apa betul penak-penak? Sing abot niku wong iman ditutke anak putune. Jujur Bu, nyuruh anak putu sholat mudah apa susah? Susah. Coba toh. Saya ngisi pengajian etan piyambak itu di Ternate Ambon sana, Kulon Bukit Tinggi, Lor Balikpapan. Itu saya tanya, ibu-ibu menyuruh anak sholat mudah apa susah? Jawabannya bodoh kan? Susah. Nah, sekarang tanda tanya besar. Kenapa sampai kita susah menyuruh anak kita sholat? Jangan-jangan fondasi yang kita tanamkan seperti bikin kemah di pasir. Gampang? Ya. Konsolat abot TikTok. Nah, gimana? Konsolat abot main game. Konsolat abot WA. Nah, abot Instagraman. Nah ini tadi. Kenapa? Seperti mendirikan
biasa kalau saya itu ya masih main pengajian Bu, ya capek saya selonjor gitu ya, maklum ya. Kalau sudah oversight itu mesti jebule loro itu maklum. Ya. Orang iman diikuti yang benar itu diikutinya dalam keimanannya. Ya. Hadiahnya luar biasa, reuni di surga. Maka dibutuhkan kerja keras kita sebagai orang tua. Sebab kita punya kewajiban Bu. Di dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6 Allah ngendika, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naro. Hei wong iman, jogonen awakmu. It's okay. Ibu-ibu sudah menjaga diri, sholat 5 waktu, sholat sunnah, tahajud gak pernah bolong, sholat duha, maos Al-Quran, tindak pengajian, sodako, loh, berbuat kebaikan. Kita sudah menjaga diri kita masing-masing. Ning tugas berikutnya menjaga keluarga niki lho pripun. Tadi ibu nyuruh anak cucu sholat gampang apa susah? Susah. Nah ini tugas menjaga keluarga ini. Ya. Ibu-ibu yang insya Allah dirahmati Allah, saya tidak akan pernah masuk Islam kalau nggak dapat hidayah dari Allah. Kayak apa? Karena fondasi kekristenan ditancapkan dengan kuat oleh ibu saya. Okay. Kalau hari Ahad, ibu saya ngendiko, ibu neng gereja, kowe sekolah minggu. Ibu neng gereja, kowe sekolah minggu. Artinya apa? Saya sejak kecil sampun didunungaken. Ya, apa bahasa Indonesia didunungi? Ya sudah ditanamkan. Ya, ditanamkan itu sama didunungke, sebetulnya dalam didunungke. Ya. Sudah ditanamkan yang dino minggu kuwi harinya Tuhan untuk ibadah. Ayatnya enten, boten enten. Yang enten kula boten mlebet Islam. Dan ada ayatnya dino minggu ibadah itu boten enten. Di dalam Alkitab namanya Kidung, di dalam kitab itu ya, ada dalam Alkitab itu ya, kuduskanlah hari Sabat. Kitab Keluaran 8 ayat 20 itu, kuduskanlah hari Sabat. Sabat ki Sabtu. Lah kok aku nang gereja Minggu, padahal ibu saya nanti kok sregep nang gereja besok ben Rebu Swarga. Lah Tuhan nyuruh Sabat Sabtu, lah kok aku Minggu, lah iso Rebu Swarga napa mboten? Ya. Kalau mulai umur 13 tahun ya, 13 tahun saya mulai mendalami Alkitab Bu. Orang kaya anak wong Islam, angger umur 13 tahun kon pengajian. Berangkat enggak Bu? Berangkat enggak Bu? Berangkat enggak Bu? Saya berangkat pintar putra saya pengajian. TPA itu sampai umur berapa? Kelas 6 sudah keluar. Habis itu mengkaji Al-Quran enggak? Enggak. Lah TPA itu baru ajar maca Al-Quran. Sudah pemahaman belum? Belum. Yang anak kita sudah, anak putu sudah memahami Al-Quran, bakal anak wong Islam melu Natalan, melu tahun baru Masehi, Valentine Dinang, ndak bakalan. Ya sudah memahami Al-Quran, bakalan anak wong Islam yang-yangan. Gitu nggih. Ini TPA itu lagi ajar maca Al-Quran, tapi belum memahami. Dia memahami
pakai Al-Fatihah. Wong Islam saya mudeng, sampai banget wong Islam berdino muni ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, nanti mati lah ketemu jalan yang lurus. Sebab jalan yang lurus itu hanya ada pada Yesus. Orang paham Al-Quran, mau Yesus mau contoh apa tok? Ditekoni wong Kristen. Bu, Quran surat Al-Ikhlas bunyinya gimana? Qul a'udzu birabbin nas. Nah, kan apa loh? Artinya katakanlah dialah Tuhan manusia. Tuhan manusia, Tuhan yang berbentuk manusia itu siapa? Yesus itu loh, Quran ini Yesus. Itu kalau tidak paham Al-Quran, Bu. Jadi syukur di Aroyan ini ada kajian remaja. Orang mau ibu ketok. Oh, ada ini. Ada Bu. Komplit. Ya, alhamdulillah. Ya. Diajari untuk memahami Al-Quran, Bu. Ya. Tidak ada iso moncone paham. Karena apa tadi saya matur? Musuh Islam itu menggelincirkan kita pakai ayat Al-Quran. Tadi, Mas, unine Quran surat Anas piye? Qul a'udzu birabbin nas. Artinya apa? Kan artinya katakanlah dialah Tuhan manusia. Padahal dikorupsi nyamnya dihilangkan. Ada katakanlah dialah Tuhannya manusia. Tuhan manusia berbentuk manusia siapa? Yesus. Nah, berarti Quran ini kowe kudu ngimani Yesus. Nah, jadi saya umur 13 tahun itu mulai mendalami Alkitab, Bu. Justru karena mendalami Alkitab saya bingung. Kondone akulah Tuhan Allahmu, jangan ada ilah lain selain aku. Lah kok Tuhanku telu? Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, bingung. Ya. Terus tadi kuduskanlah hari Sabat. Sabat ki Sabtu. Bapakku nang gereja Minggu. Wis bingung meneh. Wis Tuhane telu. Ini tadi kudune Sabat dadi Minggu, wis bingung to. Tambah meleh. Ibu kok ngendika, "Kae kanca-kancamu sing Islam jak sekolah minggu jak nang gereja." Kenapa, Bu? Kancamu sing Islam ki sok bener bener apa kabeh. Lah kenapa, Bu? Lah kancamu sing Islam ki yen dosa ora ono sing tebus dosane. Lah awake dhewe iki ditebus sama Yesus mati di kayu salib. Kula mikir, lah yen Tuhanku mati terus aku njaluk apa-apa karo sapa? Enak bener? Saya Tuhanku mati terus aku njaluk apa-apa karo sapa? Bingung. Umur 13 tahun. Mencari kebenaran. Agama apa yang bisa mengantar masuk surga? Kono ya, mendalami Kristen tambah bingung ya. Semakin mendalami Alkitab semakin bingung, Bu. Tambah bingung. Natalan kok yang Natalan itu aku lahir dari rumah sakit tuh ya. Rumah sakit jelas kok lahir kok. Nah kok Tuhan aku lahir dari kandang wedhus. Bingung, Bu. Orang Kristen sekarang tuh mau kalah sama orang Islam. Yang orang Islam umroh kan, dia juga katanya umrohnya kemana? Yerusalem. Ngapain? Lihat kandangnya Yesus. Bayarnya ketanggung itu loh. Saya waktu 2016, saya kan diumrohkan sama jamaah dari Jogja. Nah di pesawat itu sebelah saya kok atau anu dek saya itu gitu, terus dia tanya, "Ibu mau kemana?" "Ibu umroh ya?" "Iya." "Ibu mau kemana?" Saya tanya. "Saya mau ke Yerusalem." "Oh, kalau ibu umroh, saya ya umroh, Bu, tapi di Yerusalem."
di Yerusalem ngapain? Bayar berapa Bu? 40 juta. Nah ngapain di sana? Nampak tilas kandangnya Yesus. Bu, di Jawa, di Solo itu kandang pedus banyak. Habis itu selama perjalanan dari Jakarta sampai Jeddah dosa ya. Jadi itu Bu, ya, bingung. Aku lahirnya rumah sakit, ya. Kok Tuhan lahirin di kandang pedus sampai lah yang saya dilahirkan ibu saya menungso, ibu saya ya menungso. Nah yang Tuhan kok dilahirkan menungso? Berarti kan Tuhannya kodok menungso. Karena kalau di Kristen Tuhannya 3, di Katolik 4. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus, Bunda Maria, Ibu Tuhan. Orang tambah mumet. Mbak Ibu, tambah bingung saya. Kristen bingung, Sinau Katolik bingung. Dilala saya punya pacar Hindu. Sinau Hindu sisa. Saya bingung. Yang di Kristen 3 nih Hindu ya telu, kayak yang Hindu gawe jupuk watu ditatah dhewe bentuke dawa, sarungi kotak-kotak, sembah dhewe. Brahma, Siwa, Wisnu. Ada Tuhan pencipta, Tuhan pemelihara, Tuhan perusak, Tuhan pengusaha. Cerita Islam Kristen tentang Nabi Adam masih kelebuk bahwa manusia pertama diciptakan Allah namanya Adam. Coba penyantai orang Hindu, tidak ada Nabi Adam, tidak ada. Tanya sama pacar saya, lah asalnya manusia itu dari mana? Dia cerita, waktu itu kan dewa sedang ngangam jagat. Terus lihat ke bawah ada perempuan mandi, air maninya dewa jatuh, jadi menungso. Ini dari wong wedok mau jadi menungso. Saya bingung. Lah kok tidak masuk Islam? Nggak tertarik. Nggak tertarik. Nah teman saya sing Islam, saya bingung nih Kristen madong oke. Saya Natalan. Teman saya Islam takjak Natalan gelem. Takjak mangan iwak babi do gelem. Tak sih Bu. Yang haram itu yang keluar. Yang kowe mangan babi ora muntah berarti halal. Babi kuwi yang mentah haram. Yang mateng haram. Makanya hati-hati kok mundur bakmi. Kok baunya enak banget, hati-hati. Kita ini minyak babi sedikit aja dong, rasanya enak dia. Tapi jangan kepengen ya. Saya kan baru Masehi. Teman-teman saya takjak nonton baru Masehi. Ada saya nonton baru beli asu. Teman-teman saya takjak makan Pak asu yo belum tangan dari bukan gatal. Saya gatal lambe ini. Lah beragas. Itu teman saya Islam udah tak akusi. Takjak makan babi, takjak makan asu. Kalau sholat tak tunggoni, karena tak tunggoni apa pekewo dan tidur sholat. Untung saya dapat hidayah ya Bu ya, kalau ada orang jadi setan pedok. Tanya sana, tanya sini, nggak ada yang bisa menjawab. Mencari. Dulu saya kalau mau pergi, saya tanya ibu saya, Bu, mau pergi, yuk, sak langkah ke metu saka pager ketemu wong Islam. Karena aku bergaul karo wong Islam mau coba Islam. Kenapa Bu? Islam ki agamane wong bodoh, wong kesat, wong melarat, kayak delok wong ngemis kae. Agamane Islam kok yo dilarang. Wong ngemis ki kok yo ngakune saya kan besar di Pulau Lombok.
sekolah lainnya di Solo, kelas 3 SD, kelas 4 SD pindah ke Lombok. Di Lombok niku Bu, kalau musim panen, musimnya wong lanang nambah bojo. Mungkin yang musim kering, musim paceklik ngeten iki, musimnya wong pegat. Wanake donteng. Tertarik Bu. Kayak saya tinggal di perkampungan wong Islam. Jorok Bu. Ada kebersihan sebagian dari iman. Tertarik. Jadi saya mencari dan mencari. Ya. Agama apa yang bisa mengantarkan saya masuk surga? Diskusi sana, diskusi sini, tekon kene, tidak ada yang bisa menjawab. Aneh tapi nyata Bu. Wong bingung kok iso murtadke wong Islam. Saya tahu nggak kan 5 itu murtadke ketua pengajian di Jogja. Tak murtadke ketua pengajian. Bayangke. Wong bingung kok ditutke kira-kira sing pinter, sing pundi, sing bodoh, sing pundi. Ini karena apa tadi saya matur? Fondasinya tidak kuat. Seperti membuat tenda di pasir. Maka tadi peran kita sebagai orang tua tadi menjaga keluarga, terutama menjaga akidah anak cucu kita. Tanamkan betul apapun yang terjadi kudu Islam nanti mati. Berapa tahun ya? Tahun yang lalu kalau tidak salah kan beredar di YouTube itu anake wong Cina. Ya, mereka dididik apa? Supaya komunis, buat digebuki tetap komunis. Ya. Sekarang beredar videonya anak-anak Palestina. Ya, anak-anak Palestina itu dibom, tetap Islam. Saya 2014, saya diumrohkan jamaah dari Madiun. Saya ke Masjidil Aqsa. Ya. Masjidnya sini, pintu gerbangnya itu masjid sana itu Jogo atau tentara Israel. Ya, dan di depan pintu itu saya bilang sama tentara Israel, masjid teman-teman bilang, bungku yang ditembak loh kan. Begitu pintu dibuka, tenang tua bungku jelek itu bukan masjid yang Islam. Terus ketika itu karena ada anak-anak melihat kita beda sama mereka, dan kita didatangi itu pemandu kita bilang ini anak-anak Palestina. Salah satunya cerita, aku masih bisa sekolah. Kenapa? Karena abi umiku masih ada. Ini teman-temanku nggak bisa sekolah karena apa? Abi uminya sudah syahid. Ya. Terus kami bilang, yuk ikut kami ke Indonesia, yuk. Kita kan bilang, yuk sopo belum adopsi gitu ya. Anaknya saya api gitu. Terus kita bilang, yuk ikut kita ke Indonesia. Dia bilang apa? Oh no. Tunggu umur kami 15 tahun, kami akan tembak kafir-kafir yang begitu. Bayangkan itu anak orang Palestina. Lah putrane Piai ngesrep konsolat apa namanya lo? Ya, kita nggak ditembaki seperti di Palestina. Tapi kalau salah pakai Bu, kita pegang senjata pembunuh akidah. Namanya Oppo, Vivo, Samsung, Xiaomi, setan kotak tipis ini tantangan kita. Kita nggak bisa Bu melawan kemajuan teknologi, nggak bisa ya, karena kan sekarang pengajian itu ya pengajian bahkan lewat media sosial. Ustadz pakai TikTok sekarang, saya aja yang belum pakai TikTok ya, hanya
video saya waktu di Jakarta beberapa saat yang lalu dipotong-potong itu sama Mas Asep yang dari ngaji berkah Bapak Ibu, dipotong-potong itu terus di-upload ya, sudah 50.000 itu di-upload ya gitu. Ada nonton itu gitu. Kita nggak bisa melawan itu. Yang bisa kita lakukan apa? Menancapkan akidah. Apa Bu? Memposisikan Allah di tempat yang benar. Tadi saya dididik ibu saya, menomor satukan Tuhan, mengutamakan ibadah. Yang punya ayatnya siapa? Awake dhewe wong Islam. Dan itu salah satu doa iftitah kita. Quran surat Al-An'am ayat 162. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, matiku hanya untuk Allah. Berarti Allah yang nomor satu. Maka monggo ibu untuk menanamkan, ya bocah sekarang itu dikandani, kadang-kadang sopo toh, gitu ya. Mereka lebih seneng dengerin musik gitu ya. Nah saiki awake dhewe renung-renungnya Bu, ampun Banyulangi. Renung-renungnya agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Ini kalau putih-putih nyanyi kayak gitu, cucu-cucu mesti ngikutin. Udah saya praktekkan kok Bu, cucu saya tuh nyanyi seperti itu. Ini tanpa sadar menanamkan. Saya diajari lagu umur 7 tahun. Sekarang umur saya sudah 1. Saya masih ingat, dalam nama Yesus ada kemenangan. Yang memang Yesus menang. Itu umur 7 tahun Bu. Karena apa? Setiap saat dinyanyikan. Ya. Bukan cuma di gereja Bu, di rumah juga. Ibu saya kalau ngomong dalam nama Yesus ada kemenangan, dan itu seperti lagu aja. Ya. Nah, tambah lagi. Jadilah kau pengail orang kalau turutku. Gue pengen nebus warga. Iya Bu, harus bisa ngajak orang. Ini lagu ini kita umur 7 tahun Bu. Lah putune dhewe anake dhewe umur 7 tahun. Melu-melu lagu nenggol TV, nenggol YouTube. Gitu Bang nggih. Nah, caranya sekarang gimana? Uti-uti, ibu-ibu, mama-mama nyanyinya agamaku Islam, Islam agamaku. Kalau tidak Islam bukan agamaku. Sehingga kalau terjadi sesuatu, dia harus mempertahankan Islam. Dia nggak takut karena agamanya Islam, dan dengan Islam itu dia masuk surga. Itu yang perlu kita tanamkan. Jangan sampai anak cucu kita isin dari wong Islam. Lah apa Islam? Sholat sedina ping 5 jekang-jeki. Dulu saya kok ngejek teman saya gitu Bu. Dadi wong Islam ki ngopo kesel. Sholat sedina ping 5 jekang-jeki. Pokoknya aku neng gereja nganggo rok api, sepatu dhuwur, dan ayu gitu ya. Kok nganggo sarung-sarunge wis ngepil kaya ngono. Ya. Tapi bagaimana anak cucu kita bangga jadi orang Islam? Karena apa? Agamaku Islam. Agama Islam itu agama dari Allah. Ya. Tambah lagi Bu, ya. Contoh nih Bu, di daerah Sambi sana Bu. Daerah Sambi. Ini cacah TPA Bu. Teko nih. Le, hopong. agama apa? Islam.
Ya, saya waktu habis dari Jarum, kami punya binaan di Jarum, ya kami diajak lewat desa itu. Ya, di desa itu anak-anak itu bilang seperti itu. Ya, nah maka lagu yang kedua, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah. Kalau tidak Allah itu bukan Tuhan. Ini jadinya ketika anak atau cucu kita punya temen nih, temennya bilang, aku punya Tuhan Yesus. Ya, anak atau cucu kita bisa bilang, aku punya Allah. Ya, yang kalau bukan Allah itu bukan Tuhan. Sebabnya apa, Bu? Caca Kristen mesti diajari. Caca Kristen cerita, anak-anak Islam, aku punya Tuhan Yesus loh, yang bisa menghidupkan orang mati, yang bisa menyembuhkan orang sakit. Tuhan Yesus itu hebat loh. Nah, anak Islam bisa bilang, ya, Tuhan Yesusmu itu ciptaannya Allahku, karena yang Tuhan itu cuma Allah. Gini apa nggih? Ini Ibu. Jadi kalau penjelasan itu sudah aman. Karena apa? Wes sholat, tidak pengajian, nah, anak putu yang bergaul, anak putu keluar pondok, Bu, itu pondok aman. Nah kalau keluar pondok, padahal nanti dia bermasyarakat, terus di jalan ketemu, apa kabar Mbak? Assalamualaikum, God bless to you, semoga Tuhan Yesus memberkati kamu. Terus anak EDW, sing cah Islam, plongan, ribut matanya. Ya. Nah, bagaimana ketika yang Kristen bilang, apa kabar Mbak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, God bless to you. Allah yang akan memberi hidayah kepada kamu. Ya, karena dia bilang God bless to you, Tuhan beserta kamu adalah Tuhan Yesus. Maka jawabnya Allah yang akan memberi hidayah kepada kamu. Orang longah. Ya, jadi itulah Bu, pentingnya menanamkan akidah kepada keluarga kita, karena jumlah umat Islam ini semakin menurun, Bu. Ya, khususnya di kalangan anak-anak muda. Ya. Saya ngisi pengajian di sebuah perguruan tinggi Islam. Ya. Ada 2 anak lulusan pondok terus kuliah di tempat itu. Pertanyaannya gini, Bunda, gimana ya ngadepi teman-teman bilang, ngapain sih sholat? Ya kalau surga itu ada, tiwas sholat, tiwas kanggo jilbab, surga nggak ada kan rugi. Ini di kalangan anak muda. Yang satu bilang gini, Bun, gimana menghadapi teman itu kok dikasih tahu Pak, jangan pacaran, zina itu dosa. Teman bilang, mikir dosa, maju-maju mikir dosa. Ya, mumpung masih hidup, ya nikmati, gak usah mikir dosa. Ini di luar sana. Jadi kalau di rumah, di pondok itu masih dalam kondisi aman, tapi begitu keluar, nah tantangan di luar itu berat sekali. Maka peran kita, umumadat rosatul ula, ayo dikembalikan Bu. Ya, ayo dikembalikan. Ibu itu adalah sekolah. Selama kita punya anak, kita punya peran sebagai sekolah. Jangan bilang, aku wis nyambut gawe, wis nikah kabeh, aku dendam saiki. Ingat, orang beriman diikuti anak cucu loh Bu. Anak rampung duwe putu di dalam keimanannya. Ya. Oleh sebab itu Ibu yang insya Allah dirahmati Allah, jadikan sekeluarga masuk surga itu menjadi cita
cita-cita keluarga kita masing-masing. Untuk menanamkan akidah tadi, ya, yuk adakan halaqah keluarga. Ibu-ibu yang dititipi cucu, nggak usah bersuara, wah, terus kudunya angkis, lempet, dititipi putu, bar maghrib cuk, kene, ngumpul, yuk hafalannya, awake dhewe, ya, mendengarkan. Rumokke kutune maca Al-Qur'an wis entuk berkah. Syukur-syukur kita bisa membacakan artinya. Ya. Maka kan Allah mendikau di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 96, sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa. Apa janji Allah? Pastilah kami akan memberikan keberkahan dari langit dan bumi. Beriman, iman Islam, bukan selain Islam, ya, karena inna dina indallahil Islam, agama milik Allah itu Islam, selain Islam berarti bukan milik Allah. Kagungannya Allah itu mung Islam, tidak ada lain. Ya. Ini betul-betul kita tancapkan betul bahwa agama milik Allah itu hanya Islam kepada anak turun kita. Karena upaya penggerogotan akidah ini luar biasa. Musik, ya, tontonan-tontonan, game-game dan lain sebagainya. Maka tadi sekeluarga masuk surga, jadikan cita-cita keluarga kita dititipi putu, alhamdulillah. Mbok menawa dengan aku didik anakku agama belum maksimal, genten didik putu. Putu itu kan biasanya manut sama mbah utine, arep diseneni karo mbah utine yo nempel terus. Ya, itu ya, manfaatkan itu. Ya, anak cucu kita kondisikan betul-betul mengimani Islam. Ingat ibu, yang kita bawa doa anak soleh, ya. Maka ayo belajar kepada Nabi Yakub di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 133. Nabi Yakub itu menjelang ajalnya bertanya pada putranya, sopo sing mbok sembah yen aku wis ora ana. Nabi Yakub ora bagi warisan, tapi memastikan sopo sing mbok sembah engko yen aku wis ora ana. Ya, putra Nabi Yakub bilang, kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya nenek moyangmu, Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Iska, Tuhannya Ismail. Kami hanya menyembah kepada Tuhan yang Maha Esa. Nah, tidak akan ada jawaban seperti ini kalau Nabi Yakub tidak pernah mendidik. Maka tugas kita sekarang tadi menjaga, yang pertama menjaga keluarga tadi dengan cara apa? Mendidik. Ya, didik. Jenenge mendidik itu orang yang saiki dikandani sesuatu terus-terusan. Nah, mendidik itu belajar juga kepada Nabi Nuh. Bagaimana Nabi Nuh mendidik putra-putranya. Tapi di dalam mendidik tadi dibutuhkan contoh. Nabi Nuh niku lho Bu, panas ndrandang ning padang pasir didhawuhi Allah gawe kapal. Coba kapalnya dilakokke ning endi? Kalau berpikir pakai logika kan Allah ki aneh ya kok gawe kapal ning padang pasir dilakokke ning endi? Tapi Nabi Nuh memberi contoh kepada kaumnya dan kepada keluarganya, ketaatan kepada Allah. Maka tadi ya, mendidik itu kemudian memberi contoh. Baik buruk benar salah dasarnya Al-Quran dan Al-Hadis.
bukan kepatutan masyarakat. Yang kepatutan masyarakat wedok muslimah sudah balik numpak sepeda motor lewat kene nganggo kathok endek pakai kaos tank top sudah bangun timbang ra kathokan ra klamben. Tapi menurut hadis dan Al-Quran sudah balik wajib menutup aurat. Ya, jadi baik buruk benar salahnya dasarnya Al-Quran dan hadis. Jadi yang pertama tadi mendidik, yang kedua memberi contoh, yang ketiga ya, jangan bosan di dalam mendidik itu dan memberi contoh itu, jangan bosan menasehati. Jangan bosan itu bumbune ikhlas karena Allah. Jangan bosan itu bumbune ikhlas karena Allah, cari ridho Allah. Yang penting kita menasehati seperti Nabi Nuh menasehati Kan'an, ayo tole lebu nang kapal mau apa melu. Yang diikuti siapa? Orang-orang kafir. Akhirnya apa? Ditenggelamkan sama Allah. Tapi Nabi Nuh sudah lewat proses mendidik, memberi contoh, menasehati, ketaatan kepada Allah. Oleh sebab itu, yang insya Allah dirahmati Allah, saya mengajak diri saya dan penjenengan yang rawuh pada malam hari ini mengajak apa? Yuk, mumpung masih ada waktu, mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada umur, mumpung iso ngendikan, yuk persiapkan keluarga kita masing-masing menjadi keluarga yang punya ketahanan iman. Penjenengan ini dibanding saya, penjenengan ini dilebihkan dari saya. Saya sampai sekarang masih nangis sama Allah. Keluarga besar saya belum dapat hidayah. Hidayahnya Allah baru diberikan pada saya. Bayangke, mbak saya meninggal di dalam kekafirannya. Berdasarkan Quran surat Al-Bayyinah ayat 6, neraka jahanam loh, kekal loh. Orang tua saya umurnya 83 dan 78, belum dapat hidayah, malah tambah gencar lek injili. Saya nangis sama Allah, ya Allah, bukakan pintu hidayah untuk orang tua saya. Bayangin nanti wong tuaku orang itu hidayah. Nah, adik-adik saya belum dapat hidayah. Adik saya pendeta, yang satu penginjil. Ya, bayangke. Nah, panjenengan dilebihkan dari saya, maka monggo tugasku anfusakum wa ahlikum naro. Ayo kita laksanakan walaupun belum sempurna. Ketika anak cucu mau berangkat, Uti mau berangkat, ya jangan lupa sholat ya. Ma mau berangkat, ya jangan lupa sholatnya loh ya. Dijaga iman Islamnya. Itu kita bekalkan. Jadi ojo lali. Saya sama anak juga begitu. Anak di Jakarta, lewe sholat. Angger jawabnya suwe, mesti belum sholat. Nengin, lewe sholat, mpun mak, oh ya wes. Lewe sholat, suwe banget. Ayo belum sholat kau tutup. HP-nya sholat saja. Ya, itu seperti itu ibu. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bermanfaat. Kisah saya masuk Islam selanjutnya bagaimana? Gak mau kalah sama sinetron. Kita ketemu pada episode-episode berikutnya. Ada kekurangan itu karena kebodohan saya dan saya mohon ampunan kepada Allah. Ada lebihnya dari Allah yang datangnya. Bukan kemayu bu, penjenengan lebih.
ketika saya naik nganggo diklik. Saya Juni kemarin saya dapat ke Lombok ya, ke Gili Air itu transportasinya sepeda. Saya wis puluhan tahun numpak sepeda, numpak pit, jalannya naik, supaya saya jatuh, geser tulangnya gitu. Terus 2 bulan yang lalu, sebulan atau 2 bulan yang lalu saya ke Masjid Fatimah, kepleset juga. Nah, kaki saya sakit, sama dokter nggak boleh duduk di bawah ya, maka saya sambung dingklik, bukan kemayu ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah menjaga iman Islam kita, anak-anak cucu kita jadi anak-anak yang soleh-solehan, anak-anak yang menjadi penyejuk pandangan mata kita di dunia dan di akhirat, keluarga kita jadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, keluarga yang penuh kedamaian, keluarga yang penuh keberkahan, urusan dunia akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Dan ibu-ibu, saya mengajak di dalam doa-doa kita setelah kita sholat, kita mohon kepada Allah diberikan pemimpin yang sebenar-benarnya pemimpin ya, yang akan membawa Indonesia ini menjadi negara yang diberkahi Allah ya, negara yang penuh ketentraman dan kedamaian. Amin. Aminnya pendek kok ini. Amin. Tahu Bu? Amin. Ya. Singkatannya tahu tak Bu? Tahu toh? Ya. Nah, dan mari kita berdoa, kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pada saat kita nanti dipanggil oleh Allah, kita dipanggil dalam keadaan sedang ibadah, bukan sedang bermaksiat. Ya, dipanggil dalam keadaan berdakwah atau ibadah, dan nyawa kita dicabut Allah dengan lembut sehingga kita tidak merasakan kesakitan. Ya, dan kita dimasukkan di surganya Allah ya, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Akhirnya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya akan kepada